Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bu. Ya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih di rumah aja ya, tetap di rumah. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dengan tatap maya begini ya. Kita tetap harus menjalankan kewajiban menuntut ilmu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Mungkin salah satu bisa pimpin doa? Mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, semoga apa yang kita jalani hari ini bisa berjalan dengan lancar ya semuanya. Bisa untuk diisi terlebih dahulu absennya. Mungkin kalau yang belum nanti bisa diisi setelah selesai pembelajaran ya. Tapi pun saya sudah melihat kalian hadir di sini ya, tapi tetap harus ada buktinya. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang reservasi ya. Ada yang tahu apa itu reservasi? Kalau dari Rohan tuh, yang dari Rohan udah baca, kalau reservasi itu kayak kita yang di hotel tuh menerima telepon dari tamu yang akan menginap di hotel. Jadi reservasi itu ibaratnya tamu harus booking dulu melalui telepon, seperti itu. Ya, pemesanan kamar ya. Reservasi tidak hanya digunakan di hotel ya. Di mana lagi biasanya orang melakukan reservasi selain reservasi kamar? Di bandara untuk tiket pesawat. Ya, reservasi tiket ya, reservasi tiket. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan biasanya melakukan reservasi tiket. Selain dari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ya, yaitu tentang ruang lingkup reservasi, kemudian kendala-kendala. Nah, pasti setiap reservasi ataupun setiap kegiatan pasti ada kendalanya. Nah, ini ada menganalisis kendala apa saja yang biasa terjadi dalam penanganan reservasi, kemudian bagaimana pemecahannya ya, memecahkan kendalanya. Nah, ini seperti yang sudah Rohan dan Diandra tadi sampaikan ya, tentang pengertian reservasi ya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon tamu untuk memesan sejumlah kamar untuk masa yang akan datang. Jadi reservasi ini dilakukan sebelum tamu datang ke hotel, baik itu melalui telepon maupun melalui email atau bahkan sekarang sudah lebih canggih ya, lebih modern, biasa menggunakan marketplace. Biasanya marketplace apa yang digunakan untuk melakukan pemesanan kamar nih? Traveloka. Ya, Traveloka. Kemudian apa lagi? Tiket.com, Agoda. Ya itu ya. Jadi sekarang sudah tidak selalu pakai telepon ya, mereka sudah bekerja sama dengan pihak lain ya, pihak ketiga untuk memasarkan hotelnya gitu. Kemudian, nah tugas dan tanggung jawab seorang petugas reservasi. Kira-kira apa tugasnya reservasi itu? Melayani tamu, Bu. Iya, melayani tamu. Kayak mau booking kamar kan? Nanya-nanya tipe kamarnya kan, Bu? Iya. Ada rincinya, ada pelayanan pemesanan kamar, berikan pelayanan penerimaan pemesanan kamar. Ya, melalui berbagai media reservasi. Jadi bisa lewat telepon, bisa lewat email, ya, bisa lewat yang lainnya seperti yang tadi disampaikan oleh Rohan dan Diandra ya, bisa lewat Traveloka, bisa lewat tiket.com ya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat atau memproses dokumen pemesanan. Nah, ini dicatat di mana kira-kira? Logbook. Ya, bisa di logbook ya, atau biasa kita sebutnya dengan formulir ya. Kita nanti ada formulir yang harus diisi ya. Nah, ini jadi data reservasi itu nanti dicatat di dalam formulir reservasi. Nah, kemudian menindaklanjuti, melaporkan dan mengkoordinir suatu pemesanan kamar kepada pihak lain. Ya, seperti reception, concierge, FB, housekeeping, accounting, manajemen dan sebagainya. Kenapa harus dilakukan koordinasi dengan pihak lain? Biasanya kalau reservasi bekerja sama housekeeping itu untuk memastikan kamarnya, Bu. Karena kan reservasi itu biasanya 1 hari sebelumnya. Jadi sebelum tamunya datang, reservasi menginfokan housekeeping supaya besok kamarnya udah siap. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Yang lainnya? Kaitan resepsionis sama F&B itu kalau ada tamu yang terus dia memesan kamar dengan include breakfast, include makan malam. Ya, seperti itu ya pendapat Rohan dengan Diandra ya. Jadi kenapa harus dilaporkan? Karena kaitannya dengan departemen lain. Jadi dalamnya harus melapor ini ke housekeeping ya, karena untuk mempersiapkan kamarnya ya, terutama untuk tamu-tamu atau reservasi rombongan ya, itu harus dilaporkan ya. Kemudian kalau dengan FB seperti yang Diandra bilang, untuk menyiapkan breakfast ya, apabila tamu include dengan breakfast ya. Selanjutnya adalah kendala dalam penanganan reservasi. Ya, ini biasa yang terjadi dalam penanganan reservasi nih, ya, masalah-masalahnya ya. Data pemesanan kamar tidak akurat, kemudian pengarsipan yang tidak baik, kesalahpahaman tentang harga kamar. Nah, untuk kesalahpahaman tentang harga kamar nih gimana? Maksudnya gimana nih? Mungkin beberapa udah ada yang terfasilitasi, Bu, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum. Ya.
Ya, jadi sering terjadi kesalahpahaman di sini. Jadi tamu tuh kiranya harga kamar sudah termasuk 21% ya, tax and service, tapi ternyata belum, ternyata harganya masih plus-plus gitu ya. Jadi sering ada kesalahpahaman di situ. Ya, nanti setelah kalian saksikan, nanti analisis permasalahan yang ada dalam video tersebut. Kemudian carilah alternatif pemecahan masalahnya. Minta nanti kalian bisa menemukan permasalahan lain yang ada di sekitar, yang berkaitan dengan reservasi, dan bagaimana kalian memecahkan permasalahan itu. Ya. Ada yang ditanyakan tentang tugas kelompoknya? Masalah yang sering saya hadapi dengan tamu, biasanya tuh mereka nggak paham soal tipe tempat tidur. Jadi kedua, tentang smoking dan non-smoking room. Jadi itu masalah-masalah yang terjadi ke tamu sih pada waktu tersebut. Selama tamu itu telepon, pasti kami pastikan non-smoking atau smoking. Kalau dia lewat online travel agent selama tidak ada request, kami akan alokasikan kamar dia sesuai dengan kamar yang tersedia. Iya, itu tadi sedikit cuplikan videonya. Jelas nggak kira-kira permasalahan yang ada di situ? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, nanti kalian bisa analisis permasalahannya apa, kemudian bagaimana menanganinya, mengatasinya, ya. Atau mungkin kalian menemukan permasalahan lain di luar video yang masih ada kaitannya dengan reservasi, boleh kalian tuliskan, gitu ya. Dari masalah yang dikeluhkan. Dari video tadi masih menunjukkan itu kebanyakan tentang fasilitas kamar, terus kesalahpahaman dalam. Tadi kan permasalahannya dua kan? Iya. Yang pertama itu yang gambarnya itu nggak sesuai sama yang di hotel. Iya. Yang kedua kamarnya panjang dan beda. Sama yang smoking non smoking itu kan? Berarti 3. Hah? Berarti 3? Yang panjang itu gimana sih bedanya? Yang panjang apa ya panjangnya? Iya itu gimana tadi? Ya dia lihat di kayak aplikasi itu kan panjangnya segini. Tapi pas dia ke hotel ini udah Berarti ukurannya nggak sesuai ya? Iya. Terus yang ketiga yang dia nggak request smoking atau non smoking. Iya. Kira-kira ada lagi nggak ya permasalahan yang di luar video tadi? Tapi kadang di hotel tuh suka ada ini tahu yang dibilangin tadi yang apa namanya kesalahpahaman harga. Dia pikir laundry lain-lain tuh udah masuk import padahal Oh iya. itu kan kalau di reservasi itu gitu. Terus kalau mau apa namanya kayak nambah dinar atau apa itu kan nambah satu lagi kan. Biasanya di situ sih kebanyakan yang kayak dia yang bilangnya dalam satu harga saat dia check itu sudah termasuk kapasitas benar gitu padahal kan bahkan itu aja gitu yang lainnya nanti kena Dinar ya itu bagusnya sih dijelaskan apa nanti kalau harga dinner di hotel ini tuh perfect untuk satu orang, itu nggak input sama harga kamarnya, jadi tersendiri gitu. mau nambah lain berarti ada cas lagi Tipe tempat tidur. iya tipe tempat tidur. Ya benar. Gimana tadi? Kalau misalnya fleksibel ekonomi gimana? Kalau misalnya fleksibel perlu, kamar itu sendiri kan dari itu bisa dibikin lagi kayak ada asbak atau rokok dikasih pengaruh atau sebagainya. Benar. Oke, sudah selesai kelompok ini? Sudah Bu, sudah. Ya. Kalau sudah bisa leave breakout room. Kalau yang smoking dijadiin non smoking itu mungkin masih bisa ya. Cuman kalau yang dari sudah silahkan leave room kan untuk masing-masing kelompok untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan hasil dari diskusinya. Silahkan kelompok 1 dulu mungkin. Siapa perwakilan kelompok 1? Dari video yang tadi kita lihat, yang kita tadi berdiskusikan, permasalahan pertama itu dari tipe kamar, tipe bed tepatnya. Ya. Kalau masalahnya jika tamu memesan kamar, terus kamar yang dipesan tamu ini tipenya double, sedangkan di pihak hotel kita itu tersedianya twin. Si tamu ini tetap nggak mau, kita bisa jelaskan kalau misalnya dari pihak misalnya nih ya, tamunya pesannya dari Traveloka, di pihak Traveloka itu belum mengganti atau belum mengubah sistemnya
dari kamar double ke twin. Yang kedua itu tentang harga. Mungkin kebanyakan pemecahan masalahnya kita jelaskan lebih detail tentang harga kamar per tipe dan include apa saja per tipe kamar tersebut dan exclude apa yang kamu inginkan jika kamu tuh mau nambah sesuatu. Ya, oke, itu tadi dari kelompok 1 ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 atas hasil diskusi dari kelompok 1? Kalau nggak ada, bisa dilanjutkan dulu di kelompok 2. Silahkan hasil diskusinya apa? Oke, baik Bu. Ini dari kelompok 2. Kalau untuk permasalahannya kurang lebih sama kayak kelompok 1 dari video tadi. Kalau permasalahan yang pertama itu pemesanan tipe kamarnya nggak sesuai sama yang diinginkan oleh tamu. Biasanya itu miskom antara tamu dan travel agentnya. Dan kalau misalnya tamunya minta double, tapi di pemesanannya ditulis twin, dan itu kan nggak sesuai terus karena tetap kekeh mau double, dan itu biasanya bisa kita akalin dengan, misalnya kita bekerja sama dengan pihak housekeeping, terus kamarnya kita modify, jadi yang twin itu jadikan satu, jadi kamarnya dimodify. Terus yang kedua itu ukuran kamar dan tipe kamarnya nggak sesuai sama yang dipesan, dan itu di saat tamunya datang kita bisa jelasin lagi, atau saat di telepon itu kita bisa jelasin lagi untuk ukuran kamarnya itu berapa kali berapa, dan tipe kamarnya itu kita jelasin kalau suite itu dapat apa aja dan gross itu dapat apa aja. Dan kalau permasalahan yang ketiga itu ada smoking dan non smoking. Jadi kalau misalnya tamu memesan lewat travel agent terus nggak request kamar itu mau smoking atau di non smoking, dan itu mungkin bisa kita akalin di kamar yang fleksibel. Jadi ada beberapa hotel yang kamarnya itu fleksibel Bu. Misalnya di lantai 1 itu khusus kamar fleksibel. Jadi boleh smoking atau non smoking, dan itu bisa kita taruh di situ. Dan akan tetapi ketika kamar fleksibel itu penuh juga, terus tamunya tetap mau di non smoking, jadi kamar smokingnya itu bisa kita bersihin dulu, kita kerja sama housekeeping, jadi dibersihkan dulu, disemprot supaya nggak ada bau asapnya, terus asbaknya ditarik. Jadi kalau dari video ada 3 permasalahan itu Bu. Jadi cukup sekian Bu dari kelompok 2. Oke, terima kasih ya. Kita kasih applause untuk kedua kelompoknya. Ya, jadi itu tadi ya permasalahan yang kadang ya, bahkan mungkin sering muncul ya terkait dengan reservasi. Ya, seperti yang Rohan bilang dan Diandra bilang bahwa bed ya yang minta twin minta double, sekalinya adanya twin ya, mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan bagian lain untuk memodifikasi ya, jadi digabungkan jadi satu gitu ya. Oke, tadi hasil diskusi sudah cukup jelas, cukup menarik ya. Nanti di Google Classroom ada lembar kerja kelompok, hasil dari diskusinya yang sudah kalian paparkan tadi, kalian tuangkan di dalam lembar kerja ya. Di dalam lembar kerja kelompok, nanti bisa langsung di-download aja, langsung diisi di situ dan langsung di-upload. Oke, kemudian ada tugas individu juga yang harus dikerjakan ya. Semua ada di Google Classroom, sudah saya upload di sana, ada tugas individu. Saya minta untuk dikerjakan, jadi sebelum pertemuan berikutnya sudah terupload ya, jadi untuk pertemuan berikutnya bisa kita bahas tentang hasil dari tugas individu yang sudah kalian kerjakan. Ya. Oke, setelah ini nanti juga ada tes formatif, ya tes formatif nanti berupa kuis dan juga ada soal uraian singkat, bisa dikerjakan setelah pembelajaran, setelah selesai kita meet, bisa dikerjakan. Nah, oke, sampai di sini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran kita hari ini? Yang saya terima pada hari ini adalah bagaimana cara seorang petugas reservasi menangani permasalahan yang terjadi antara petugas reservasi dengan tamu. Oke, mungkin ada yang lain? Yang saya dapat hari ini, jadi kita belajar sama-sama untuk cari tahu solusinya apa. Kalau misalnya masalahnya solusinya ini, kita sama-sama belajar dan dapat informasinya. Oke, ya itu tadi yang sudah kalian peroleh ya. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang yang pertama adalah ruang lingkup reservasi ya, apa itu reservasi, tugas dan tanggung jawabnya apa, kemudian manfaatnya reservasi apa ya, sampai pada permasalahan atau kendala yang dihadapi pada saat menangani reservasi ya, yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian pecahkan juga solusinya ya. Baik, ada yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada, pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masih tentang reservasi, tetapi kita lebih ke spesifik, sudah masuk ke reservasi individu. Ya, jadi nanti tugas individu hari ini saya harap sudah selesai, jadi kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, jelas sampai di sini tentang tugas dan yang lainnya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Ya, sebelum diakhiri, salah satu pimpin doa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan keagamaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Tetap sehat ya, tetap jaga kondisi, jangan keluyuran dulu, tetap di rumah, ya, tetap jaga kesehatan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.